Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Anggia Evitarinia, MPD, dan teman-teman Y7C. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungannya, serta tidak berkurang satu apapun. Kami dari kelompok 7 akan membahas topik kajian klien korban kekerasan dan penyintas bencana. Kami beranggotakan 5 anggota yang bernama Doni Ardianto, Bobby Effendi, Ririn Desiana, Muhammad Soleh, dan Muhammad Freddy Arsana. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan pada anak hingga menyebabkan anak merasa sengsara atau menderita, baik secara fisik, psikis, seksual, ataupun terlantar. Ada beberapa bentuk kekerasan pada anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran anak. Kekerasan pada anak dapat berdampak buruk pada kesehatan, perkembangan, dan juga kesejahteraan anak. Oleh karena itu, kekerasan pada anak harus dicegah dan ditangani dengan serius. Selanjutnya, apa sih dampak kekerasan pada anak? Dalam banyak kasus, anak-anak yang mendapatkan kekerasan lebih menderita secara mental. Kekerasan pada anak tentu akan memberi efek pada diri mereka yang dapat berdampak buruk. Beberapa dampak kekerasan pada anak, yaitu yang pertama, kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan. Anak yang pernah menjadi korban kekerasan akan lebih sulit percaya pada orang, termasuk pada orang tuanya sendiri. Hal ini juga dapat menyebabkan anak kesulitan dalam menjalin hubungan atau bahkan menciptakan hubungan yang tidak sehat di masa depan. Dampak yang kedua adalah memiliki perasaan tidak berharga. Anak yang dapat kekerasan juga akan memiliki perasaan bahwa dirinya tidak berharga. Hal ini dapat membuat anak mengabaikan pendidikannya dan hidupnya menjadi rusak dengan rasa depresi, terutama pada korban kekerasan seksual. Yang ketiga, kekerasan pada anak juga dapat membuat mereka kesulitan mengatur emosinya. Anak akan kesulitan mengekspresikan emosinya dengan baik hingga membuat emosinya tertahan dan keluar secara tidak terduga. Bahkan saat dewasa, anak dapat mengalihkan depresi, kecemasan, atau kemarahannya dengan mabuk-mabukan atau mengonsumsi narkoba, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Yang keempat, merusak perkembangan otak dan sistem saraf. Dampak kekerasan pada anak dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak sistem saraf. Akibatnya, hal ini berpengaruh terhadap kemampuan kognitif anak, sehingga prestasinya dalam bidang akademik akan menjadi rendah. Yang kelima, melakukan tindakan negatif. Anak yang mendapatkan kekerasan lebih mungkin melakukan tindakan negatif seperti merokok, minum alkohol, penyalahgunaan narkoba, putus sekolah, terlibat hubungan seksual, dan lain sebagainya. Selain itu, ia juga memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi. Yang keenam adalah luka atau cedera. Kekerasan fisik pada anak dapat menyebabkan luka atau cedera. Karena terlalu emosi, orang tuanya mungkin tidak menyadari bahwa penyerangan fisik yang dilakukannya bisa melukai anaknya sendiri. Yang ketujuh adalah resiko kematian. Dampak kekerasan pada anak lainnya yang mungkin terjadi adalah kematian. Apabila orang tua melakukan kekerasan pada anak yang masih belum bisa membela diri,
Bisa saja orang tua terlalu keras memukul atau menyakiti anak hingga anaknya kehilangan nyawa. Tak hanya itu, meskipun anak sudah memasuki usia remaja, dampak kekerasan pada anak yang satu ini mungkin masih bisa terjadi. Apalagi jika orang tua tidak dapat mengontrol amarahnya yang mungkin bisa berakibat fatal bagi anak. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu karakteristik klien korban kekerasan pada anak. Karakteristik klien korban kekerasan pada anak dapat bervariasi tergantung pada jenis, frekuensi, dan intensitas kekerasan yang dialami. Secara umum, beberapa karakteristik yang sering ditemukan pada korban kekerasan pada anak adalah: yang pertama, kehilangan kepercayaan diri. Kemudian terlihat depresi dan gelisah. Selain itu, sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba. Kemudian menarik diri dari aktivitas sosial, teman-teman, atau orang tua. Selanjutnya, perkembangan emosi yang terlambat. Dan yang terakhir, sering bolos sekolah dan penurunan prestasi, kehilangan semangat untuk sekolah. Karakteristik korban juga dipengaruhi oleh karakteristik pelaku kekerasan. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang menjadi pelaku kekerasan pada anak adalah: yang pertama, trauma masa kecil atau riwayat pelecehan seksual pada saat masih anak-anak. Yang kedua, lingkungan keluarga yang tidak kondusif atau adanya kekerasan rumah tangga saat masih kecil. Yang ketiga, dibesarkan dalam lingkungan patriarki. Yang keempat, kemiskinan dan pengangguran. Korban kekerasan pada anak membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat dan profesional untuk mengatasi dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkan oleh kekerasan. Korban juga perlu mendapatkan perlindungan hukum dan sosial agar tidak terulang lagi kekerasan yang sama atau yang bahkan lebih parah. D. Layanan BK yang tepat bagi klien korban kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak adalah masalah serius yang membutuhkan penanganan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Layanan yang tepat bagi klien korban kekerasan pada anak dapat mencakup: 1. Layanan kesehatan untuk memberikan perawatan medis, pemeriksaan forensik, dan konseling psikologis bagi korban. Kedua, layanan sosial untuk memberikan perlindungan, bantuan hukum, dan dukungan bagi korban dan keluarganya. Yang ketiga, layanan pendidikan untuk memberikan bimbingan konseling dan fasilitas belajar bagi korban yang mengalami gangguan akademik akibat kekerasan. Yang keempat, layanan kepolisian untuk memberikan penegakan hukum, penyelidikan, dan pengamanan bagi korban dan pelaku kekerasan. Yang kelima, layanan lainnya seperti layanan keagamaan, komunitas, LSM, dan media untuk memberikan advokasi, edukasi, dan pemberdayaan bagi korban dan masyarakat. Untuk mendapatkan layanan yang tepat, korban atau keluarganya dapat menghubungi lembaga-lembaga yang berwenang atau terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, ataupun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A. Pengertian penyintas bencana. Penyintas dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Inggris survivor,
yaitu orang yang dapat bertahan hidup. Kata ini muncul untuk menyebut mereka yang bisa bertahan dan selamat dari bencana yang muncul. Asal katanya dari sintas, mendapat tambahan P, menjadi penyintas, yang bermakna orang yang selamat dan bisa bertahan hidup dari bencana. Tujuannya untuk mengganti kata korban yang dihubungkan dengan mereka yang selamat. Dengan begitu, bila ada yang selamat dari bencana dengan segala upaya dan usahanya, maka orang itu selayaknya disebut sebagai penyintas, bukan disebut sebagai korban. Sintas adalah bertahan hidup dalam kondisi yang tidak diinginkan. Dalam jangka waktu yang lama, seseorang yang mengalami kondisi demikian disebut penyintas. Kata penyintas kali pertama muncul sekitar tahun 2005. Kata tersebut dipopulerkan oleh para aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Terdapat dua makna penyintas di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari kata dasar, sintas, orang yang mampu bertahan hidup, orang yang dapat bertahan terhadap kondisi yang membahayakan kelangsungan hidup. Kesimpulannya adalah, definisi penyintas menurut KBBI adalah orang yang mampu bertahan hidup. Arti lainnya dari penyintas adalah orang yang dapat bertahan terhadap kondisi yang membahayakan kelangsungan hidup. Lalu di sini ada dampak yang muncul pada klien korban penyintas bencana. Yang pertama, hilangnya harta benda, stres, depresi, trauma, dan kecemasan. Yang ketiga, hilangnya tempat tinggal, lalu merasa tidak aman, kehilangan keluarga dan sahabat, dilingkupi perasaan ketidakpastian masa depan, kehilangan semangat dan makna kehidupan, gangguan kesehatan, luka atau cacat fisik, dan perekonomian yang anjlok. Dampak bencana menurut Gregor 2005 sangat terasa pada sebagian orang. Yang pertama, kehilangan keluarga dan sahabat, kehilangan tempat tinggal dan harta benda, kehilangan akan makna kehidupan yang dimiliki, perpindahan tempat hidup, serta perasaan ketidakpastian karena kehilangan orientasi masa depan, serta keamanan personal. Baik pada anak maupun pada orang dewasa, dampak bencana bervariasi dari jangka pendek sampai jangka panjang. Dampak emosional jangka pendek yang masih dapat dilihat dengan jelas meliputi rasa takut dan cemas yang akut, rasa sedih dan bersalah yang kronis, serta munculnya perasaan hampa. Pada sebagian orang, perasaan-perasaan ini akan pulih seiring berjalannya waktu. Namun, pada sebagian yang lain, dampak emosional bencana dapat berlangsung lebih lama berupa trauma dan problem penyesuaian pada kehidupan personal, interpersonal, sosial, dan ekonomi pasca bencana. Ehrenreich dan Maxquith dalam Retnawati 2012. Gejala-gejala gangguan emosi yang terjadi merupakan sumber distres dan dapat mempengaruhi kemampuan penyintas bencana untuk menata kehidupannya kembali. Apabila tidak segera direspon, akan menyebabkan penyintas, keluarga, dan masyarakat tidak dapat berfungsi dalam kehidupan dengan baik. Retnawati 2012. Bencana seringkali juga memaksa seseorang untuk pergi dari tempat tinggal asal ke tempat tinggal baru. Karena tempat tinggal asal sudah tidak dapat ditinggali, baik karena kerusakan yang ditimbulkan oleh wilayah yang ditinggali selalu terancam bencana. Kondisi ini menuntut penyintas bencana tinggal di relokasi, yaitu lokasi baru pasca bencana. Berbagai perubahan kondisi sebelum tinggal di relokasi dan sesudah tinggal di relokasi
membawa dampak negatif dan pada penyintas bencana. Sejumlah studi menunjukkan kondisi negatif penyintas bencana yang tinggal di relokasi. Perpindahan atau evakuasi dari tempat asal ke tempat baru, baik sebelum, selama, dan sesudah bencana, semakin meningkatkan stres psikologi tersendiri. Klik dan kawan-kawan 2006, Nazarian dan kawan-kawan 2005. Relokasi memunculkan banyak stres karena adanya perpindahan atau transisi meskipun relokasi sudah direncanakan, diantisipasi atau dipilih sendiri oleh individu. Sanders dan kawan-kawan 2003. Penelitian Sanders 2003 pada 58 lansia yang direlokasi dari rumahnya setelah adanya badai Andrew di Florida, Miami, Amerika Serikat menunjukkan adanya kecenderungan mengalami problem fisik maupun psikis berupa munculnya perasaan tercemberut dari sistem dukungan sosial yang selama ini memberi masukan di dalam keluarganya, layanan sosial dan fasilitas kesehatan. Penyesuaian psikologis yang positif menurut Seaton 2009 merupakan suatu istilah yang menunjukkan kondisi mental positif yang dialami individu yang mengacu pada kemampuan individu untuk bertindak atau mengatasi masalah secara efektif dalam memenuhi berbagai tuntutan lingkungan yang menekan. Sebagai suatu proses, penyesuaian psikologis mengacu pada kemampuan adaptasi individu pada lingkungan yang berubah. Riset-riset yang dilakukan banyak mengaitkan topik penyesuaian psikologis ini pada situasi yang penuh stres, termasuk di dalamnya situasi bencana. Ada 4 dimensi penyesuaian psikologis yang positif menurut Seaton 2009, yaitu psikologis dalam bentuk tidak adanya simptom-simptom psikologis seperti kecemasan dan depresi. Penyesuaian psikologis sebagai kondisi yang normal pada umumnya. Dialaminya kondisi well-being sebagai indikator penyesuaian psikologis, misalnya adanya harga diri yang tinggi atau tingginya kepuasan hidup. Penyesuaian psikologis sebagai karakteristik individu menunjukkan tingkat adaptasi yang positif yang banyak ditunjukkan dengan istilah resilience atau cerdas emosi. 3 dimensi pertama mengacu pada penyesuaian psikologis yang bermakna sebagai capaian kondisi kesehatan mental. Sedang dimensi yang terakhir, nomor 4, mengacu pada penyesuaian psikologis sebagai proses. Menurut Rotmawati 2012, faktor personal dan lingkungan secara bersama-sama berkontribusi pada munculnya problem mental penyintas bencana pasca bencana. Faktor personal yang mempengaruhi antara lain intensitas rasa takut, kemampuan regulasi emosi, dan tipe coping. Strategi coping yang positif misalnya dengan berpikir bijaksana, melakukan pengelolaan emosi secara tepat, dan pengalihan stres melalui aktivitas yang menyenangkan.
ternyata efektif membantu anak menyesuaikan diri dengan berbagai stres pasca bencana. Vigna dan kawan-kawan 2009. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pada penyesuaian psikologis penyintas bencana adalah dukungan emosional. Dukungan emosional salah satu prediktor penyesuaian psikologis yang positif pasca bencana. Penelitian dari Aikins 2012 menunjukkan bahwa bencana memang tidak dapat ditolak kehadirannya karena merupakan bagian dari proses alami kehidupan. Meskipun bencana tidak dapat dicegah, tapi hadirnya bencana dapat memperdayaan sebelum dan sesaat dan pasca bencana adanya. Penguatan ini menjadi penyintas dapat menyesuaikan diri dengan baik sehingga muncul berkembang suatu keadaan post-traumatic growth yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan hubungan interpersonal dengan orang lain. Kekuatan personal, spiritual, penghargaan terhadap hidup, dan kemampuan dalam mengidentifikasi kemampuan-kemampuan baru dalam kehidupan. Tidak adanya simptom-simptom psikologi seperti kecemasan dan depresi, memiliki harga diri dan kepuasan hidup yang tingginya, resiliensi atau kelenturan individu dalam menghadapi berbagai problem. Baik, selanjutnya karakteristik klien korban penyintas bencana. Karakteristik klien yang merupakan korban penyintas bencana dapat bervariasi, namun sering kali melibatkan beberapa ciri khas seperti distress emosional, pengalaman emosi yang intens seperti kecemasan, trauma, atau kesedihan akibat dampak bencana. Yang kedua, reaksi fisiologis, mungkin mengalami gejala fisik seperti ketegangan otot, gangguan tidur, atau masalah kesehatan mental lainnya. Yang ketiga, kesulitan menangani perubahan, sulit beradaptasi dengan perubahan drastis dalam kehidupan mereka setelah bencana, termasuk kehilangan tempat tinggal atau sumber pendapatan. Yang keempat, kehilangan sosial dan dukungan, mungkin merasakan isolasi sosial karena kehilangan hubungan atau jaringan sosial akibat bencana. Yang kelima, kecenderungan untuk mengisolasi diri, mungkin cenderung menarik diri dari interaksi sosial atau aktivitas, merasa sulit untuk berkomunikasi. Yang keenam, ketidakpastian dan kekhawatiran masa depan, merasa cemas dan khawatir tentang masa depan, terutama terkait keamanan dan pemulihan. Yang ketujuh, kekuatan dan ketahanan. Meskipun mengalami kesulitan, banyak korban bencana menunjukkan ketahanan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya, layanan BK yang tepat bagi klien korban penyintas bencana. Layanan konseling traumatik pada prinsipnya dibutuhkan oleh semua korban selamat yang mengalami stres dan depresi berat, baik itu orang tua maupun anak-anak. Anak-anak perlu dibantu untuk bisa menatap masa depan dan membangun harapan baru dengan kondisi yang baru pula. Bagi orang tua, layanan konseling traumatik diharapkan dapat membantu mereka memahami dan menerima kenyataan hidup saat ini, untuk selanjutnya mampu melupakan semua tragedi dan memulai kehidupan baru. Di samping untuk menstabilkan kondisi emosional, layanan konseling traumatik bagi orang tua idealnya juga memberikan keterampilan yang dapat dijadikan modal awal memulai kehidupan baru dengan pekerjaan-pekerjaan baru
sesuai kapasitas yang dimiliki dan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, mereka bisa sesegera mungkin menjalani hidup secara mandiri sehingga tidak terus-menerus menyadarkan pada donasi pihak lain. Untuk mencapai efektivitas layanan, maka konseling traumatik dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni bersifat individual, khususnya untuk korban yang tingkat stres dan depresinya berat. Sementara itu, bagi mereka yang beban psikologinya masih pada derajat sedang, dapat dilakukan dengan pendekatan kelompok. Layanan konseling kelompok akan menjadi lebih efektif bila mereka juga difasilitasi untuk membentuk forum di antara sesama korban bencana. Lewat forum-forum yang mereka bentuk secara swadaya, itulah nantinya mereka menemukan keluarga baru yang bisa dijadikan tempat untuk saling membantu keluar dari kesulitan yang memilukan. Menyembuhkan luka psikologis memang butuh waktu yang panjang dengan serangkaian proses psikologis yang konsisten. Oleh karena itu, seyoknya pemerintah sesegera mungkin menerjunkan relawan yang bertugas memberi layanan konseling traumatik. Seiring dengan semakin lancarnya bantuan logistik, layanan konseling seharusnya sudah mulai diberikan. Memang bisa dipahami adanya kesulitan pemerintah untuk menurunkan tim konseling traumatik karena tidak mudah mencari relawan yang memiliki basis ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang ini. Tapi bagaimanapun layanan konseling traumatik harus bisa diwujudkan untuk membantu para korban bencana. Perlu dicatat bahwa manusia tidak hidup hanya dengan makan dan minum saja, melainkan butuh sentuhan psikologis yang mampu menyalakan api kehidupan dalam dirinya. Pemerintah lewat layanan konseling traumatik juga diharapkan memfasilitasi terwujudnya pengembangan komunitas di daerah bencana yang bisa menjadi forum silaturahmi antar warga korban gempa. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, kami akan memberikan jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah saat presentasi. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.